Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sartika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan kelas sosial antara kaum pribumi, Indo dan Belanda dalam novel yang berjudul Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Selamat menyaksikan. Perbedaan kelas sosial antara kaum pribumi dan Belanda dalam novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Bumi Manusia merupakan novel karya Pramudia Anantatur yang terbit pada tahun 1980 oleh penerbit Hasta Mitra dan terbit di Jakarta. Buku ini memiliki 535 halaman dan menjadi salah satu bestseller di Indonesia. Pada saat buku ini pertama kali dirilis, buku ini sudah habis terjual. Setelah itu, pada bulan September, Oktober, dan November pada tahun yang sama diterbitkan cetakan kedua, ketiga, sampai keempat yang juga terjual habis. Cetakan kelima buku ini adalah bulan Februari tahun 1981 yang pada akhirnya dilarang terbit oleh Mahkamah Agung. Namun, berakhirnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998 menyebabkan novel ini kembali dicetak ulang, lebih tepatnya yaitu pada Februari tahun 2001 yang merupakan cetakan ke-6, meskipun larangan peredarannya belum resmi dicabut oleh pemerintah. Pada tahun 2005, tepatnya bulan September, buku ini diterbitkan oleh Lentera Dipatara. Bumi Manusia ini merupakan buku pertama dari 4 seri novel yang dikenal dengan Tertalogi Pulau Buru. Novel seri selanjutnya itu Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Buku ini menceritakan kejadian antara tahun 1898 sampai 1918. Masa ini menjadi awal masuknya pemikiran rasional ke Hindia Belanda. Bumi Manusia ini bercerita tentang seorang anak pribumi bernama Raden Mas Tirto Adi atau yang lebih sering disebut sebagai Mingke. Ia merupakan bangsawan berdarah Jawa, lebih tepatnya Surabaya, dan merupakan seorang siswa HBS. HBS sendiri merupakan sekolah yang didirikan oleh kolonial Belanda yang berada di Surabaya. Sekolah ini merupakan sekolah khusus untuk anak-anak non-pribumi, Indo maupun bangsawan pribumi, dan cara pengajarannya sama seperti sekolah-sekolah yang berada di Eropa. Sebagai keturunan bangsawan, ia mendapatkan kesempatan dari pemerintah kolonial Belanda untuk bersekolah di sana. Pada saat itu, golongan bangsawan diberikan hak istimewa untuk menempati jabatan yang terhormat selama ia patuh pada peraturan yang ada, yaitu berperilaku layaknya bangsawan dan tunduk pada penguasa kolonial Belanda yang memanfaatkan golongan bangsawan untuk memperkuat kekuasaannya. Pada suatu hari, temannya bernama Robert Surhoff yang merupakan Indo atau keturunan Belanda mengajaknya ke rumah temannya bernama Robert Malema karena ada sesuatu yang ingin ia tunjukkan kepada Mingke, yaitu seorang gadis keturunan Belanda bernama Annelies Malema yang kecantikannya tidak jauh berbeda dengan Ratu Belanda pada saat itu. Dari pertemuan tersebut, Mingke dan Annelies akhirnya saling jatuh cinta. Mingke menjalin kasih dengan seorang anak keturunan Belanda atau Indo bernama Annelies Malema yang merupakan anak dari Herman Malema, seorang laki-laki Belanda, dan Nyai Ontosoroh yang merupakan pribumi. Mingke dan Annelies menikah setelah Mingke menyelesaikan pendidikannya di HBS. Pernikahan tersebut diadakan dengan sangat meriah. Mereka mengundang seluruh anak-anak HBS. Puncak permasalahan terjadi setelah kematian Herman Malema. Datang seorang putusan pengadilan Amsterdam untuk menyita seluruh kekayaan Herman Malema yang berada di Hindia Belanda. Tidak hanya itu, pernikahan Mingke dan Annelies juga dianggap tidak sah oleh pengadilan Belanda karena Annelies dianggap masih di bawah umur. Mingke dan Nyai Ontosoroh terus berjuang melawan hukum kolonial, meskipun mereka mengetahui bahwa akan sangat sulit melawan hukum tersebut. Tetapi mereka tidak menyerah.
Mingke meminta bantuan kepada asisten residen dengan menuliskan sebuah surat. Akhirnya, asisten residen bersedia membantu Mingke. Akan tetapi, pada akhirnya mereka harus mengalami kekalahan juga. Setelah kekalahan tersebut, Mingke menjadi lebih sadar bahwa sekeras apapun mencoba melawan pemerintah kolonial, tidak akan pernah bisa berhasil. Selain itu, Annelies yang merupakan istrinya harus pergi ke Belanda dan membuat Mingke semakin ingin membebaskan rakyat Indonesia dari kolonial Belanda. Setelah saya membaca buku ini, saya dapat melihat perbedaan kelas sosial yang sangat kentara. Dalam novel ini, pengarang yaitu Pramudia memperlihatkan keadaan Indonesia pada masa penjajahan kolonial abad 20 awal. Novel ini membahas mengenai perbedaan kelas kaum Belanda, Indo, dan pribumi. Pada masa itu, kaum pribumi menerima penindasan dari kaum Belanda. Tidak hanya perbedaan kelas saja, tetapi penindasan terhadap perempuan pribumi yang banyak sekali tidak dinikahi secara sah oleh kaum Belanda. Novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur adalah novel yang mencerminkan keadaan pada masa kolonial Belanda yang sangat kental dengan kasta sosial serta kesenjangan antara kaum Belanda, Indo, dan pribumi. Dalam novel ini, orang-orang Belanda dianggap sebagai orang dengan kasta tertinggi yang memiliki kekuasaan dan derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan kaum Indo maupun kaum pribumi. Orang Belanda menganggap bahwa mereka lebih tinggi derajatnya karena mereka merasa bahwa mereka lebih terpelajar dan berpendidikan lebih tinggi dibandingkan semua kaum yang ada di Hindia Belanda. Sehingga semua hal yang dikatakan oleh orang-orang Belanda harus dituruti oleh semua kaum. Meskipun Mingke yang merupakan seorang bangsawan masih saja direndahkan oleh Surhop. Meskipun Mingke sudah menjadi seorang terpelajar, tetapi tetap saja ia masih diremehkan oleh Surhop karena status sosialnya yang hanya seorang pribumi Jawa. Bangsa Eropa menganggap bahwa bangsawan sekalipun tetap saja sama rendahnya dengan pribumi kebanyakan. Meskipun mereka bisa berbahasa Belanda, berpakaian rapi seperti mereka, berkumpul dan bergaul dengan kaum Belanda. Hal inilah yang membuat para bangsawan merasa terendahkan. Puncaknya pada saat Tuan Malema meninggal dunia, Nyai Ontosoro dan Mingke harus berperang melawan hukum Belanda. Pada saat inilah perbedaan kelas sosialnya sangat terasa di mana ketika akan memasuki ruang persidangan, Nyai Ontosoro harus masuk dengan cara jalan jongkok. Mingke disediakan tempat duduk khusus dengan para bangsawan, sedangkan anaknya yaitu Annelies Malama mendapat tempat khusus dengan Belanda. Menurut saya novel ini sangat menarik untuk dibaca. Selain bahasa yang digunakan tidak terlalu sulit untuk dipahami, tetapi juga kita dapat melihat perbedaan ataupun kesenjangan sosial yang dijabarkan dalam novel ini. Selain itu juga kita dapat merasakan penderitaan yang dirasakan oleh orang-orang yang hidup sebelum kita, lebih tepatnya pada masa kolonial. Novel ini juga menarik para kritikus untuk membicarakannya. Contohnya adalah Umar Jurus yang mengatakan Bumi Manusia sebagai novel yang mengemukakan ideologi tertentu, yakni perbedaan kelas yang menyebabkan perbedaan nasib dan masing-masing manusia memiliki kelas sosial tertentu. Suatu representatif figur yang dianggap sifat karya-karyanya mengikuti perbedaan ideologi yang dikemukakan oleh Marx. Jakob Sumarjo juga mengatakan Bumi Manusia sebagai novel yang memiliki penggambaran watak yang menuntun terbentuknya plot, bukan sebaliknya, nasib dan sistem sosialnya yang berubah jalan hidup tokoh-tokohnya. Novel ini juga telah difilmkan oleh sutradara Hanung Bramantyo yang tayang di bioskop tanggal 15 Agustus 2019. Menurut saya film ini sangat menarik karena hampir mirip dengan novel yang ditulis oleh Pramudia. Film ini juga dapat ditonton jika kalian sedang malas membaca. Film ini berdurasi cukup panjang atau long movie, tetapi tidak membuat penonton merasa bosan. Karena setiap adegannya yang sangat menarik dan suasana yang baru.